من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, syukur alhamdulillah malam hari ini malam yang seger udaranya. Mulai dari tadi siang ini hujan angin, alhamdulillah pas waktunya di Rosa, pas terang. Ya, tema kali ini adalah demokrasi versus sistem Islam. Kemarin ada yang chat WA ke saya, gitu, ya, panitia. Saat ini lagi ramai, bukan terkait soal debat dan segala macamnya, karena chatnya beberapa hari sebelumnya. Gitu ya. Cuman ada satu ulama yang membahas tentang nasbul imam, gitu ya, bagaimana beliau menjelaskan tentang wajibnya untuk mengangkat seorang imam. Ya. Jadi kalau di situ dijelaskan jika ada dua orang Katolik dan orang Kristen, gitu, maka kita wajib mengangkat imam dan memilih salah satunya. Jadi saya tergelitik dengan statementnya beliau, gitu ya. Kemudian saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana di dalam sistem Islam, gitu ya, terkait dengan nasbul imam yang disampaikan oleh ulama tersebut, gitu ya. Oleh karena itu saya tidak secara langsung untuk menjawab terkait dengan nasbul imam yang disampaikan oleh beliau, tetapi saya memulainya dari sebuah akar permasalahan, gitu. Jadi bahwasannya kita wajib untuk mengangkat imam, saya sependapat, gitu. Bahwa memang umat Islam itu wajib memiliki pemimpin, saya sepakat, dan harus mengangkat pemimpin, saya sepakat. Karena hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sudah mengatakan bahwa salah satu ijma sahabat itu kan ketika Rasulullah SAW itu meninggal dunia, perkara memakamkan jenazahnya Rasulullah SAW itu adalah perkara wajib, fardu. Tapi fardunya adalah fardu kifayah, kan begitu. Jadi kalau ada orang yang meninggal di sekitar rumah kita, wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk mengurus jenazah tersebut sampai dikuburkan. Kalau tidak, maka seluruh umat Islam itu akan berdosa. Apalagi bagi kita yang meninggal ini bukan orang biasa, tetapi yang meninggal adalah Rasulullah SAW. Jadi kesegeraan dalam memakamkan atau mengurusi jenazahnya Rasulullah SAW itu juga salah satu kewajiban umat Islam. Dan ini tidak diingkari oleh para sahabat seperti itu. Tidak diingkari, tidak disalahi. Jadi memang mereka memahami itu. Tetapi apa yang menjadi pilihan para sahabat? Sahabat justru berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk mengangkat pengganti Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah SAW itu berfungsi memang dua. Yang pertama adalah beliau sebagai Nabi dan Rasul, dan yang kedua beliau adalah sebagai kepala negara, sebagai pemimpin umat, gitu ya. Oleh karena itu para sahabat memahami mengangkat seseorang pengganti Rasulullah SAW itu lebih utama menurut pandangan mereka dibandingkan dengan menguburkan jenazahnya Rasulullah SAW. Jadi para sahabat di Saqifah Bani Sa'idah itu mengangkat pemimpin terlebih dahulu, mengangkat penggantinya Rasulullah SAW terlebih dahulu, baru kemudian memakamkan jenazahnya Rasulullah. Sehingga ini bisa kita pahami bahwa mengangkat
seorang pemimpin itu kewajiban, wajib hukumnya. Apalagi dalam perkara-perkara yang kecil, seperti misalkan ketika kita bepergian, ya, maka hendaknya lah kalian itu mengangkat wali safar, mengangkat pemimpin perjalanan di antara kalian. Jadi kalau ada 2 orang, 3 orang yang berkumpul, wajib bagi kita untuk mengangkat pemimpin dalam satu urusan tertentu. Nah, kewajiban-kewajiban terkait dengan mengangkat pemimpin inilah kemudian yang kita pahami bahwa memang mengangkat seorang imam, mengangkat seorang pemimpin itu hukumnya adalah wajib. Itu satu hal. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan mengangkat orang-orang non-muslim? Gitu. Nah, kalau mengangkat orang non-muslim, bagi saya itu sudah jelas, dan itu sudah juga dipahami oleh umat Islam di Indonesia. Sebagaimana dulu ada aksi 212 dan segala macamnya, itu yang membuktikan bahwa memang haram hukumnya untuk mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Nah, ini 2 hal yang berbeda. Oleh karena itu, saya kurang sepakat ketika kita ini tetap harus memilih pemimpin non-muslim. Nah, gitu. Karena mengangkat pemimpin non-muslim itu hukumnya haram. Bagaimana firman Allah SWT, janganlah jadikan kamu sebagai orang-orang kafir sebagai pemimpin. Sehingga tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengangkat orang kafir atau orang non-muslim sebagai pemimpin. Pertanyaannya ketiga, bagaimana ketika mengangkat seorang pemimpin yang muslim di tengah-tengah negara yang tidak menerapkan hukum Islam? Nah, ini bagaimana? Maka saya akan berusaha untuk menyampaikan bagaimana sistem Islam memandang perkara seperti ini. Ya. Bagaimana hukumnya kita mengangkat seorang pemimpin Islam yang beragama Islam, tetapi di tengah negara yang tidak menerapkan syariat Islam. Ini pembukaan pengantar dari apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan ini tidak ada kaitannya dengan yang kemarin yang disampaikan oleh Ustaz Nasution. Enggak ada hubungannya ya. Karena WA-nya saya memang sudah beberapa hari sebelumnya. Katanya ini lagi rame di grup soal ini. Nah, nanti di Rosanya bisa mengambil tema itu. Oke? Dan malam ini saya penuhi untuk menjawab perkara itu. Oke, ketika kita berbicara tentang sistem politik di dunia, ya, sistem politik, sistem kenegaraan, ada beberapa macam sistem kenegaraan di dunia. Yang pertama adalah sistem diktator. Sistem diktator. Bagaimana dengan sistem diktator? Jadi hukum yang berlaku di suatu negara itu bersumber dari satu atau sekelompok orang tertentu. Jadi satu atau sekelompok orang tertentu. Kemudian hukum akan tunduk kepada kepentingan sekelompok elit pembuatnya. Karena hukum itu yang membuat adalah satu atau sekelompok orang tertentu, maka hukum itu pun tunduk kepada pembuat hukum itu sendiri. Kemudian bagaimana posisi rakyat? Rakyat secara mayoritas pasti akan tertindas. Kenapa tertindas? Karena hukum dibuat berdasarkan kepentingan satu atau sekelompok orang tertentu. Inilah yang disebut dengan sistem kerajaan atau monarki. Mungkin gitu ya. Teman-teman masih ingat dengan sistem kerajaan. Zaman dulu mungkin ada kerajaan Inggris, kerajaan Spanyol, kerajaan Prancis, ya. Mungkin tahun 1000 berapa tuh? 1300-an, 1200-an gitu ya.
sangat marak sekali yang namanya sistem monarki atau sistem kerajaan. Bahkan sekarang kerajaan Inggris itu masih ada, tetapi sistem kenegaraannya itu adalah sistem parlementer. Makanya pemimpin urusan kenegaraan itu urusannya Perdana Menteri. Ya. Dulu yang mungkin kita kenal namanya Tony Blair kan gitu di Inggris. Kalau sekarang itu kan sulit sungkar sampai dia dari India, dia Perdana Menteri Inggris. Tetapi seseorang bisa menjadi Perdana Menteri ketika itu terpilih, ya, terpilih di Dewan Wakil Rakyat, tetapi harus disahkan oleh Raja Inggris. Baru dia punya kuasa. Makanya disebut dengan sistem monarki parlementer. Jadi monarkinya masih ada. Mereka masih menghormati raja-raja dari Inggris. Ini, jadi di sistem kerajaan itu hukum yang berlaku itu dibuat oleh raja atau sekelompok orang di sekitar raja. Maka hukum itu tunduk kepada raja atau tunduk kepada sekelompok orang yang membuat peraturan tadi itu. Rakyat tentu yang menjadi korban. Korban dalam pengertian ya apapun yang terjadi di dalam kebijakan itu ketika diterapkan, rakyatnya harus ikut. Itu sistem kerajaan. Di Indonesia banyak sekali yang terjadi di dalam sistem kerajaan. Ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Singosari, ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Sriwijaya, gitu ya. Apalagi kita di Jawa Timur itu sistem kerajaan itu mungkin kita sudah kenal sekali, sudah banyak kan begitu. Ada di sini di Mojokerto ada kerajaan Majapahit, di Malang ada kerajaan Singosari, di Kediri ada kerajaan Doho ya. Kerajaan Doho. Saya itu sebenarnya sebelum Majapahit ada itu apa namanya? Itulah pokoknya ya. Kan itu Raden Wijaya dulu kan dari Singosari ya. Oh, dari Kediri itu. Apa tuh? Yang Kerajaan Kediri ya, namanya Kerajaan Kediri ya. Terus kemudian di Jember itu ada namanya Kerajaan Blambangan. Nah, mungkin tahu Minak Jinggo itu. Minak Jinggo sama siapa itu? Kenaro atau siapa dulu itu ya. Kerajaan Blambangan akhirnya digeser ke Singosari, dan jadi Kerajaan Singosari. Dan macam-macam lah ya. Termasuk di Gresik sendiri itu juga dulu ada namanya Gresik Kedaton. Tetapi sudah berbeda sistemnya, yaitu sistem Islam. Nah, ini satu sistem kerajaan yang ada di dunia, sistem pemerintahan yang monarki, kerajaan. Kemudian ada sistem yang lainnya, di mana hukum yang berlaku di ini masih sistem diktator. Hukum yang berlaku di suatu negara bersumber seorang raja yang berkolusi dengan para pendeta. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat film-film di Inggris itu raja dan pendeta itu memang berkolaborasi. Nah, pendeta ini mengatasnamakan wakil Tuhan di dunia. Jadi pendeta itu adalah wakil Tuhan di dunia. Hukum yang dibuat tidak mungkin salah karena mereka wakil Tuhan. Jadi kalau menentang berarti berdosa. Karena hukum yang dibuat ini berdasarkan tadi pendeta, di mana pendeta itu wakil Tuhan. Jadi nggak mungkin salah. Kalau ditentang berdosa. Rakyat akhirnya sangat tertindas. Nah, ini sistem teokrasi. Sistem teokrasi. Raja dan pendeta, sistem teokrasi. Nah, sebelumnya adalah sistem monarki yang hanya raja. Tapi kalau ini raja dan pendeta, sistem teokrasi. Bagaimana solusinya? Kalau sistem diktator hukum yang berlaku di suatu negara bersumber dari satu atau sekelompok orang tertentu. Hukum akan tunduk kepada kepentingan sekelompok elit pembuatnya. Rakyat secara manusia akan tertindas. Bagaimana agar rakyat tidak tertindas?
Jadi kalau rakyat biar tidak tertindas, hukum harus mengikuti kehendak rakyat secara mayoritas. Kalau sebelum-sebelumnya kan rakyat tertindas karena hukum dibuat oleh satu atau sekelompok orang tertentu, kan begitu. Nah, biar rakyat tidak tertindas, maka rakyatlah yang harus membuat hukum sesuai dengan kepentingannya rakyat, kan begitu. Itu logika hukum mereka, gitu ya. Bagaimana caranya agar kehendak mayoritas rakyat dapat diwujudkan? Kalau rakyat kan misalkan Indonesia ini misalkan 270 juta. Pertanyaannya, apakah 270 juta itu orang berkumpul kemudian membuat hukum secara bersama-sama? Sepertinya nggak mungkin, kan gitu ya? Ini nggak mungkin. Tapi bagaimana agar kehendak 270 juta rakyat itu bisa dilihat maunya itu apa, dapat diwujudkan keinginannya itu apa? Maka harus ada perwakilan rakyat. Cara berpikirnya itu begitu. Maka harus ada perwakilan rakyat. Maka wakil rakyat tadi itulah sebagai apa istilahnya? Ya sebagai wakil, sebagai perwujudan dari sekelompok rakyat yang diwakili satu orang tadi. Inilah disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat karena mewakili rakyat. Makanya jenengan itu sebenarnya itu gak boleh protes, Pak. Tahu kenapa gak boleh protes? Karena keinginan jenengan itu sudah terwakili, gitu. Jadi kalau jenengan itu pengen sugih, wis diwakili. Kan pengen sugih kan? Nah, wis diwakili. Pengen rumah mewah? Wis diwakili. Nah, wis diwakili. Pengen makan enak? Wis diwakili. Sus diwakili kan gitu ya. Kan namanya juga perwakilan. Kan gitu. Pertanyaannya, apakah memang seperti itu yang kita inginkan? Dari kemudian wakil rakyat itulah membuat hukum. Ada bagian yang membuat hukum disebut dengan legislatif. Kemudian ada yang melaksanakan hukum yang disebut dengan eksekutif, dan ada yang menegakkan hukum yang disebut dengan yudikatif. Jadi makanya sistem pemerintahannya itu terbagi menjadi 3 bagian dan masing-masingnya tidak boleh mencampuri urusannya masing-masing. Jadi yudikatif yo tetap urusan yudikatif, eksekutif yo urusan eksekutif, legislatif urusannya legislatif. Pertanyaannya, apakah sistem pemerintahan seperti ini yang ideal? Apakah sistem pemerintahan seperti ini yang ideal? Kira-kira ideal apa enggak? Ideal. Ini lemes banget, ini kena air hujan aja kok karena belum ngopi nih kan gitu. Jadi apakah sistem pemerintah seperti ini yang ideal? Ya. Kenapa kok tidak? Kan awalnya dari sini awalnya nih. Agar rakyat tidak tertindas, maka hukum harus mengikuti kehendak rakyat. Ketika mengikuti kehendak rakyat, seperti inilah skemanya. Ini sudah tepat atau belum ini? Belum. Pertanyaannya, neng di kurang tepatnya, di sebelah mana sisi kurang tepatnya? Itu presidennya enggak? Hah? Presidennya. Belum, presiden itu ada di sini, Pak. Bagian eksekutif, disebut eksekutif itu presiden dan pembantunya, menteri dan segala macam. Neng di sana ya Pak? Hah? Di legislatif sana ya? Kenapa kok salah Pak? Membuat undang-undang RPJMD. Gini ya, dari akarnya, akar pemikirannya, basis pemikirannya itu sudah salah Pak.
Dari sejak awal munculnya ide ini itu sudah salah. Makanya kalau bagi saya ini sudah cacat secara pemikiran, cacat secara ide. Di mana cacatnya Pak? Di sini. Hukum harus mengikuti kehendak rakyat secara mayoritas. Coba bayangkan Pak, kalau hukum itu dibuat oleh rakyat untuk kepentingannya rakyat, sedangkan rakyat jumlahnya banyak, kira-kira terjadi pertentangan apa tidak? Antar rakyat. Jangankan rakyat yang banyak Pak, kita kumpulan RT sini wong 10 ya Pak, itu sudah berbeda pendapat, A, B atau bahkan ada C, betul nggak? Pertanyaannya, rakyat yang mana yang pendapatnya itu diakomodir? Rakyat yang mana yang kepentingannya itu diakomodir? Yang diikuti kehendaknya? Yang mana? Sedangkan mereka itu bertentangan keinginannya. Makanya ini sudah cacat dari sejak sini. Kalau dalam pemikiran kita itu begini Pak, siapakah yang paling tahu tentang rakyat? Rakyat itu kan kumpulannya manusia, betul apa enggak ini? Kalau rakyat ini kumpulan manusia itu bukan sih benar sih? Manusia ya? Bisa ngerti kumpulan liane kan? Rakyat ini kan kumpulannya manusia. Pertanyaannya, siapa pihak yang paling tahu tentang keinginan dan kehendaknya manusia? Pencipta manusia. Dan itu satu. Maka pencipta manusia, kalau kita di dalam Islam berarti ya Allah SWT kan gitu ya. Oke, sekarang kita sebut seperti itu. Maka Allah yang paling tahu tentang kepentingan kita, betul? Allah yang paling tahu tentang kehendak kita, betul? Nah, ketika Allah itu tahu kepentingan kita, maka Allah membuat serangkaian hukum. Pertanyaan saya, layak nggak kalau Allah itu membuat serangkaian hukum? Layak. Layak. Sekarang pertanyaan saya begini, jenengan tuku kulkas. Di kulkas itu ada buku kulkas nggak? Petunjuk, buku petunjuk. Ada. Buku petunjuk itu dikeluarkan pabrik membuat kulkas, apa dibuat oleh yang beli kulkas? Pabrik yang beli kulkas. Kenapa kok pabrik yang bikin kulkas yang mengeluarkan buku petunjuknya? Karena pabriknya paling tahu kan begitu. Bagaimana kulkas itu digunakan, bagaimana kulkas itu dirawat. Betul ini? Coba sekarang kalau bukunya itu dibuat oleh pembeli, ya rusak Pak, pemanisin buku aku Pak, nggak ngerti elektronik bakar belas kan begitu. Ono kabel sing putus, nggak tak sambung Pak, tapi tak kasih isine kulkas banyu Pak. Kira-kira deh Pak, konslet itu, kan begitu ya, konslet mesti kan. Nah, begitulah dengan Allah, bahwa Allah yang menciptakan manusia, maka Allah yang paling tahu tentang manusia, apa keinginannya, apa kebutuhannya, bagaimana hidupnya diatur. Itu Allah lah yang pihak yang paling tepat, pihak yang memang paling paling wajib itu membuat buku petunjuknya tadi itu sebagai aturannya. Dan ketika Allah itu membuat hukum dalam tanda kutip, Allah itu tidak punya kepentingan Pak. Kalau kita bikin hukum, wah itu pasti punya kepentingan ya. Kalau saya sweet sama Ustadz Pion biar saya menang, itu begini Pak, sweet ya. Kalau ketemu telunjuk, saya yang menang Ustadz Pion. Kalau saya telunjuk, jenengan jentik, yang menang saya Ustadz Pion. Kalau saya telunjuk jenengan jempol, yang menang saya. Kalau begitu aja main. Kira-kira yang menang siapa? Yang menang siapa? Kenapa kok saya yang menang ini? Nah, aku sih ngatur. Ustaz Pion setuju dengan aturan saya kan. Pokoknya saya nggak usah repot-repot.
jari yang beliau keluarkan, saya pasti menang. Kenapa? Karena saya punya kepentingan. Gitu loh. Jangan kan begitu, kita membuat selokan di depan rumah kita aja. Kadang-kadang kita juga punya kepentingan. Ojo opo-opo, coba kemarin tanahku. Kan begitu. Punya kepentingan. Ojo parkir yang dalan, ojo koyo ngono. Iku omahku. Punya kepentingan. Tapi Allah ketika membuat hukum, gak ada kepentingannya. Semua itu demi kebaikannya manusia. Kalaupun manusia dengan aturan Allah itu tidak mengikuti aturannya Allah, pertanyaannya, apakah Allah akan runtuh statusnya sebagai Tuhan? Apakah Allah terhina sebagai Tuhan? Apakah kemudian Allah itu tidak lagi menjadi maha besar? Tidak. Kita kafir semua, Allah tetap maha besar. Allah tetap al-Khaliq. Gak ada buatan itu. Sehingga ketika Allah itu membuat sebuah hukum, pastilah hukum itu akan adil untuk semua manusia. Nah, kayak sing gawe hukum itu diserahkan manusia, Pak. Gak akan ada adil. Minimal melindungi kepentingannya sendiri. Kalau enggak ya kepentingan istrinya, kalau enggak ya kepentingan anaknya, keluarganya. Mesti begitu kan? Makanya selama kita mengikuti hukumnya manusia, pasti tidak ada keadilan di dalamnya. Pasti tidak akan ada ketentraman di dalamnya. Kenapa? Karena hukum itu buatan manusia. Nah, makanya kalau dari sisi ini sudah cacat, Pak, ke belakangnya ini cacat. Kenapa kok cacat? Salah satunya ini, harus ada perwakilan. Pertanyaannya, ketika perwakilan itu mewakili rakyat, benar nggak dia berpikir kepentingan rakyat? Pasti kepentingannya dirinya sendiri. Nah, ini jadi kesininya sudah salah, maka ke bawah-bawahnya ini salah, apalagi dengan ini masalah kabel. Jelas. Fungsi legislatif ini membuat ini sudah sangat keliru. Karena berarti ini dibuat oleh manusia hukumnya, betul ya? Keliru. Ini menjalankan hukum yang keliru. Kira-kira keliru juga Mas? Keliru. Wes iki hukumnya keliru, sistem eksekutifnya keliru. Kemudian ada yang salah, ditegakkan hukumnya dibuat oleh orang yang hukumnya keliru. Kira-kira penegak hukumnya keliru apa Pak? Gimana dari sini? Sampai ini sore ini, salah kedager. Dan inilah yang disebut dengan sistem demokrasi. Inilah yang disebut dengan sistem demokrasi. Dan inilah sistem yang kita anut saat ini. Gitu ya. Makanya ya wajar Pak kalau terjadi chaos dan segala macamnya. Kenapa? Karena hukumnya dibuat oleh manusia pasti tidak adil. Clear ini? Satu. Inilah puncak dari kesempurnaan sistem politik katanya mereka. Demokrasi dianggap sistem politik yang paling lengkap dan sempurna. Sistem demokrasi yang sebagai akhir dari puncak peradaban manusia. Sistem demokrasi yang diterima oleh siapapun juga, apapun agamanya, bangsanya, rasnya, sukunya, warna kulitnya, semuanya bisa menerima mereka katanya. Pertanyaannya, apakah kita harus mengikuti ini? Kita kembalikan lagi. Kan begini ya. Kemudian sekarang ada pesta di sini dan pesta di sini. Betul nggak ini? Pertanyaannya, wajib nggak kita mengangkat imam yang
menerapkan hukum kufur? Wajib apa enggak? Ya. Dan ini maksud saya gitu loh. Lah kok bisa-bisanya ada ulama yang mengatakan wajib kita harus berpartisipasi, kita harus wajib harus mengangkat yang begitu. Itu dia ceritanya gitu. Mungkin beliau belum tercerahkan dengan pemikiran seperti ini. Ya. Apakah rakyat akan bahagia dengan model sistem seperti itu? Pasti tidak, ya, pasti tidak. Mudah ada rakyat, mudah ada perwakilannya, ada pemimpin, kan gitu. Ini disupport oleh partai politik. Benar nggak nih? Rakyat ini untuk memilih ini melalui ini. Betul apa enggak? Betul ya? Oh, betul. Sama, ini milik ini juga melalui ini. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul Pak. Kalau nggak melalui ini nggak bisa Pak. Berdiri sendiri nggak bisa Pak. Ada namanya threshold 20% Pak. Dan dia diangkat melalui parpol. Betul nggak? Nah itu maksud saya. Nah kemudian pertanyaannya begini, yang di sini ini bertanggung jawab kepada siapa Pak? Yang ini bertanggung jawab kepada siapa? Kepada siapa? Bertanggung jawab ke sini Pak. Kan yang akan ke sini nanti kan itu ceritanya. Gimana ini biaya politik itu tinggi atau rendah? Besar atau kecil? Besar Pak. Karena besar disupport dengan orang yang punya duit Pak. Jadi yang ini disupport oleh sini Pak. Pertanyaannya, ini keuntungannya apa Pak? Untungnya biar di backup Pak nanti. Nah kan gitu. Di sini Pak. Nah jadi pemimpinnya kepada siapa harus mengabdi Pak? Itu sini Pak. Ini dapatnya dari mana Pak? Dari sini Pak. Menindas di sini Pak. Nah kan itu ceritanya. Jelas ini? Pertanyaannya kalau begitu, bagaimana hukumnya memilih ini sama ini? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya tidak boleh. Gimana ceritanya? Sekarang begini. Boleh nggak misalkan saya membantu Ustadz Pion untuk mencuri? Boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Mencurinya sudah dosa. Mencuri itu dosa Ustaz. Maka membantu orang mencuri itu dosa. Pak, kalau ada pemimpin yang menjalankan bukan hukum Islam, boleh atau tidak? Kalau ada pemimpin yang melanggar hukum Islam, boleh atau tidak? Boleh nggak jadi pemimpin untuk menerapkan hukum selain hukumnya Allah? Boleh atau tidak? Nggak boleh Pak. Nah pertanyaannya, kalau nggak boleh memimpin seorang pemimpin menjalankan hukum selain hukumnya Allah, pertanyaannya mengangkat mereka boleh atau tidak? Nah tadi katanya boleh. Jadi sama Pak, kalau mencuri itu tidak boleh, maka membantu mencuri itu tidak boleh. Menyuruh mencuri ya nggak boleh juga. Apalagi mengangkat pemimpin sebagai perampok, boleh apa Pak? Gitu ya. Jelas nih alur berpikirnya? Jadi sistem politik apa yang paling kejam? Sistem apakah sistem monarki? Sistem monarki itu menindas rakyat, mengatasnamakan dirinya. Jadi menindas rakyat itu atas menamakan dirinya. Jadi dia aku menindas kamu.
itu menindas rakyat atas nama dirinya. Kejam nggak? Kejam. Yang kedua, sistem teokrasi, menindas rakyat atas nama Tuhan. Tuhan itu memerintahkan kayak begini, makanya kamu harus nurut sama saya. Kejam nggak? Yang ketiga adalah sistem demokrasi. Apa Pak? Demokrasi menindas rakyat, mengatasnamakan rakyatnya sendiri. Pertanyaannya, mana yang lebih kejam Pak? Saya tanya, mana yang lebih kejam? Demokrasi. Kenapa kok demokrasi? Dia sudah menindas rakyat atas nama rakyat. Itu untuk kepentinganmu DP. Nek nomor siji, aku joko duitku itu untuk saya. Berarti yang kejam siapa? Ya saya kan. Yang kedua, saya ngambil duitku itu atas perintah Tuhan. Jadi yang disalahkan Tuhan. Yang ketiga, aku joko duitmu itu untuk kepentinganmu dewe. Iya Pak. Luwih kejam ya. Menindas rakyat, mengatasnamakan rakyatnya sendiri. Coba kalau mengatasnamakan orang lain itu masih penting Pak. Ini mengatasnamakan orang yang ditindas itu sendiri. Jadi ibaratnya begini, saya menaikkan pajak, saya mengambil pajak dari kamu, saya mengambil duitmu, itu karena kamu milih saya untuk berbuat itu. Ya, jadi salahku salahmu. Jadi salahku salahmu. Saya membuat kamu sengsara karena kamu sendiri, karena kamu memilih saya. Untuk apa? Untuk menindas kamu. Jadi ini salah. Gitu. Makanya kalau dari sisi teori ini yang paling kejam mendapatkan legislasi, mendapatkan persetujuan dari rakyat untuk menindas rakyat. Jadi jangan dipaksa menyetujui agar orang lain itu menindas Anda. Mantap kan? Jadi jangan salah Pak. Jangan salahkan mereka kalau jenengan itu kere, miskin, sengsara. Jangan salahkan. Kan jangan ngerti. Nek ning kono iku mesti korupsi. Lah apa sampean pilih? Ayo, apa lah. Kan jangan ngerti nek sistem seperti ini pasti pasti akan ada ketidakadilan. Tapi kenapa kok jenengan ini pilih? Jadi apa? Ya itulah yang sistem yang paling kejam. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi ini adalah sistem yang paling kejam. Karena apa? Menindas rakyat, mengatasnamakan rakyatnya sendiri. Jadi mereka cuci tangan Pak. Jadi rakyat ditindas, tapi dia tidak mau disalahkan. Kalau nomor satu, dia menindas, tapi dia mau disalahkan. Kenapa? Karena atas nama dirinya sendiri. Nomor dua, gak belum memang disalahkan. Ini belum nyalahkan, ya salah itu Tuhan. Kalau ini enggak mau, itu salahmu dewe. Firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah 31. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Jadi mereka itu rakyat menjadikan orang-orang alim di antara mereka. Rahib-rahib itu ya pemuka-pemuka agama. Mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Mereka mematuhi ajaran-ajaran orang alim, rahib-rahib mereka dengan membabi buta.
biarpun orang-orang alim dan rakyat itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal dikerjakan oleh mereka, maka mereka menganggap rahib-rahibnya, orang-orang alim di antara mereka itu sebagai Tuhan selain Allah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Makanya ketika ada orang-orang alim, ada orang-orang soleh yang dia itu melanggar hukum Islam, ya itu tidak boleh diikuti, Pak. Tidak boleh diikuti, tidak boleh didengarkan. Kalau jenengan ikuti dan jenengan dengarkan, itu artinya apa? Dengan menjadikan mereka sebagai Tuhan. Orang-orang alimnya, rakyat mereka sebagai Tuhan selain Allah. Makanya kepemimpinan kita itu kepemimpinan berpikir, Pak. Maksudnya kepemimpinan berpikir itu begini. Jadi segala tindak tanduk yang kita lakukan itu karena kepemimpinan berpikir. Artinya apa? Karena pikirannya kita, bukan karena perintahnya orang, bukan karena ininya orang, bukan. Tapi karena pemikiran kita. Sehingga kalaupun orang itu salah, pemikiran kita insya Allah tetap lurus, tetap benar, gak akan mengikuti mereka. Wa man la yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutus menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Di dalam Quran Surah Al-Maidah konteksnya sama, cuman yang belakangnya aja yang berbeda. Ada yang humul kafirun, ada yang humul zalimun, ada yang humul fasikun. Artinya apa? Barang siapa, artinya sopo wae, ya termasuk kita, yang tidak memutuskan atau yang tidak menggunakan atau yang tidak bersumber menurut apa yang diturunkan Allah. Jadi kalau kita ini bertindak tidak menggunakan sumber Al-Quran, tidak sesuai dengan firman Allah, tidak sesuai dengan sabda Rasulullah, tidak bersumber kepada Islam, faulaika humul kafirun, maka mereka itulah adalah orang-orang yang kafir. Kafir di sini maknanya itu bukan kemudian kafir kita keluar dari Islam, bukan. Ya, jadi kafir di sini itu maknanya adalah kalau kita buka tafsir misalnya itu Ibnu Katsir, maka kafir di sini adalah sifat. Apa itu sifat? Kita ini hidup seperti orang-orang kafir. Apa itu? Sifat kafir itu kan wong sing melanggar aturan, orang sing enggak bener, orang yang rusuh lah gitu ya. Kalau kita bayangkan dulu zaman jahiliyah yang penuh dengan kekafiran, kondisi seperti itulah yang ditunjukkan Allah ketika kita tidak menggunakan hukum Allah. Maka seperti itulah kan dia hidup. Jadi bukan kita terus keluar dari Islam, bukan, tapi kondisi di sekitar kita itu seperti kondisi orang-orang kafir zaman jahiliyah dulu. Seperti itu. Mereka hidup tidak dengan hukum Allah. Dan itu kondisi seperti itu adalah kondisi yang tidak kita inginkan. Jadi memang kita harus menggunakan hukum Islam, Pak, bukan hawa nafsunya. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan sistem politik Islam? Kalau Islam itu begini, Pak. Ini kan ada dinul Islam. Namanya agama Islam itu agama yang sempurna. Setuju atau tidak? Kalau agama Islam itu agama yang sempurna, maka tidak ada satupun perkara di dunia ini yang tidak diatur oleh Islam. Setuju? Setuju. Maka semua perkaranya manusia di dunia ini pasti diatur oleh Islam. Salah satunya adalah politik. Bagaimana Islam mengatur politik? Islam itu mengatur politik itu dengan memisahkan. Apa itu
itu disebut dengan kedaulatan. Hak untuk membuat hukum, hak untuk menentukan, hak untuk mengatur, itu disebut dengan kedaulatan. Sedangkan yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan itu menjalankan, mengatur, menjalankan. Jadi kalau disuruh mengatur kekuasaan di dalam Islam, diserahkan kepada umat. Silakan kamu atur. Gak heranlah kemudian muncullah yang namanya Khulafaur Rasyidin, penggantinya Rasulullah. Betul ya? Jadi kalau ditanya adakah khalifah di zaman Rasulullah? Ya gak ada, Pak. Namanya khalifah itu penggantinya Rasulullah. Jadi zaman Rasulullah ya gak ada khalifah, Pak. Pengganti Rasulullah. Itulah khalifah itu pengganti Rasulullah. Diserahkan. Maka pengganti Rasulullah yang pertama siapa? Abu Bakar. Yang kedua Umar. Yang ketiga Utsman. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Itu penggantinya Rasulullah. Maka disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Pengganti Rasulullah yang diberkahi, kan gitu ya. Nah, itu diserahkan di tangan umat. Tetapi hak untuk membuat hukum itu ada di tangan syara. Ada di tangan siapa? Syara. Syara itu apa? Pak, anakku jenenge Sarah ini. Berarti kedaulatan orang yang tangannya anakku ini berarti. Sehingga hukum anakku ini. Bukan. Itu syara, Pak. Syara itu adalah syariat Islam. Jadi hak untuk membuat hukum itu ada di syariat Islam. Artinya apa? Semua hukum harus mengikuti hukum syariat Islam. Jadi kamu boleh ngatur, yang penting menggunakan syariat Islam. Kamu boleh berpuasa, yang penting kamu menggunakan syariat Islam. Jadi di sini nggak ada tawar-tawaran, Pak. Nggak ada tawar-menawar. Kalau nanti hukumnya lebih modern, di syariat Islam tak ditemukan, itu opo? Mosok vakum kekuasaannya? Gak. Kenapa kok tidak? Ada yang namanya istihad, kan begitu. Sebagaimana Rasulullah SAW itu mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi penguasa di Yaman. Wahai Mu'adz, dengan apa kamu akan memutuskan ketika aku utus ke sana? Dengan kitabullah. Kalau nggak kamu temukan, dengan sunnahmu ya Rasulullah. Kalau nggak kamu temukan, maka aku akan beristihad dengan dua tadi itu. Apa kata Rasulullah SAW? Kamu benar, pergi. Artinya apa? Tidak ada toleransi sedikit pun untuk keluar dari sini, Pak. Maka nggak ada hak buat manusia untuk membuat hukum. Nggak ada haknya. Haknya ada di sini. Nggak ada hak. Sama sekali nggak ada hak. Haknya manusia itu hanya di sini, yaitu terkait dengan kekuasaan. Jadi boleh kamu berkuasa, boleh kamu mengatur umat, boleh kamu berkuasa atas umat, boleh semuanya. Tapi ketika kamu mengatur umat, maka kamu harus menggunakan hukum syariat. Wis paham koyo ngene, Pak. Zaman koyo ngene isi orang sing kelakon ya. Jadi aku oleh ora, Pak. Ngene. Kira-kira oleh ora? Misal. Kenapa enggak oleh, Pak? Demokrasi. Karena ngene mau hasil kita begini tadi itu tidak menjalankan ini, Pak. Karena dia membuat hukum sendiri, dia menjalankan hukum mereka sendiri, dan itu yang tidak boleh. Kalau mereka menjalankan hukum selain hukum Allah, terus kita
kita mensupport dia, kita mendukung dia, berarti kita berdosa, Pak. Ikut berdosa, Pak. Jelas ya? Terus piye ta? Wis meneng wae lah kan gitu. Mungkin iki koyo apa kan? Wis meneng wae. Dan di dalam Islam kepemimpinan itu tunggal, Pak. Tunggal. Di legislatif juga harusnya tidak ada fungsi membuat hukum. Kenapa? Kenapa? Karena menggunakan hukum Allah. Karena kedaulatan ada di tangan syara. Karena di sini. Jadi gak boleh bikin kamu bukan tandingannya Tuhan, saudara. Nah, itulah di dalam fungsi Islam itu. Nah, dari pemimpin inilah kemudian yang mengambil semua aturan hidup manusia, aturan bernegara itu di dalam hukum syar'i. Itu namanya tabani hukum syar'i. Apa itu tabani? Mengadopsi. Apa itu mengadopsi? Ada berbagai macam hukum yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan mungkin pemikirannya ulama dan segala macamnya. Itulah yang kemudian diambil oleh pemerintah untuk apa? Diterapkan di negeri ini. Tetapi Pak, ini tidak boleh Pak menerapkan atau mengadopsi mazhab, itu nggak boleh. Karena saya Syafi'i, maka seluruh hukum yang berlaku di negeri ini adalah hukum Syafi'i. Nggak boleh begitu. Jadi Pak, pemimpin di dalam Islam itu tidak boleh membuat aturan terkait dengan dua. Apa itu? Satu, akidah. Jadi misalkan pemimpinnya itu ingin menyamakan semua akidahnya. Maksudnya menyamakan itu apa? Kan ada beberapa mazhab akidah, kan gitu ya? Akidah A, B, C kan gitu. Meskipun tetap sumbernya Islam, tapi kan tetap ada pemikiran terkait dengan akidah. Ini nggak boleh disamakan. Yang kedua, tidak boleh juga menyamakan perkara terkait dengan ibadah. Tak boleh. Jadi misalkan karena saya mazhab Syafi'i, maka seluruh warga negara misalkan harus kunut semuanya. Tak boleh begitu. Sing kunut sing gak kunut yo tak kunut. Jadi perkara ibadah dan akidah itu tidak boleh diatur oleh negara. Itu diserahkan oleh masing-masing individu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Terus yang diatur apa tak? Yang diatur itu hubunganmu dengan orang lain, interaksi antara warga negara, atau hal-hal untuk apa? Untuk menjaga persatuan dan kedamaian antar warga. Itu yang diatur. Jadi urusan pribadi yang manusia gak boleh diatur. Itu urusan pribadi. Yang diatur adalah interaksi sesamanya. Makanya yang diatur apa? Mencuri kan interaksi dua orang ya, antara satu orang pencuri dan pemilik barang yang dicuri, betul kan? Nah itu yang diatur. Bagaimana laki-laki dan perempuan ketemu, itu diatur Pak. Bagaimana ketika berbisnis antara satu orang dengan orang yang lain, itu diatur Pak. Jual beli bagaimana? Diatur Pak. Hukum diatur Pak. Pemerintahan diatur Pak. Politik diatur. Pergaulan diatur. Pertahanan diatur. Keamanan diatur. Kesehatan diatur. Karena semua itu interaksi. Tapi kalau soal akidah itu terserah, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Enggak dilarang. Makanya kalau di tempat kita, ya macam-macam loh. Masalah ibadah bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, monggo silakan. Tapi terkait dengan hukum-hukum interaksi antara satu orang dengan orang yang lain, ini perlu diatur. Karena kalau nggak diatur, itulah fungsi negara itu akan hilang. Misal,
Boleh nggak orang non Muslim hidup di dalam negara Islam? Boleh. Pertanyaan saya, khamr itu halal atau haram buat mereka? Halal. Karena halal Pak, melakukan yang jalan, bawa bir Pak. Oke, enak gitu. Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Kan halal bagi orang Muslim, kan halal Pak. Terserah saya Pak. Boleh apa enggak? Boleh. Tempat umum. Karena itu bisa merusak akidahnya selain agama itu, kan betul nggak? Maka itu diatur Pak. Diatur. Sekarang orang non Muslim wajib nggak pakai kerudung? Nggak. Wajib nggak untuk pakai gamis? Nggak. Tadi nih jalan-jalan Pak pakaian seksi, mekal-mekol, hai, cowok Muslim, saya ada di sini. Oke Pak? Boleh. Boleh apa nggak? Boleh. Kenapa kok nggak boleh? Rusak kalau misalnya mau caranya. Maka itu diatur. Artinya apa? Non Muslim boleh kamu maaf gitu ya, kamu nggak pakaian dulu boleh. Tapi ya di komunitas untuk kamu, komunitas ini. Begitu kamu keluar dari komunitasmu, di mana komunitas itu adalah komunitas umum, publik orang umum semuanya boleh berada di situ, maka kamu harus mengikuti aturan umum itu juga yang ada di situ. Apa itu? Aturan umum di situ adalah misal wanita yang berjalan harus menutup auratnya. Maka siapapun, bahwa Kristen, bahwa Katolik, bahwa Buddha, ketika kamu berada di tempat umum, kamu harus menutup auratnya. Dia pakai kerudung. Melgunanya yang terserah, mau nggak reklami, nggak apa, terserah. Sama dengan istri kita. Pertanyaannya, istri kita harus pakai kerudung nggak? Nggak harus Pak. Bahkan maaf Pak, nggak pakai baju juga nggak apa-apa, asalkan sama kita saja. Paham ya? Karena ini media privasi, privat kita gitu ya. Tapi nek sampeyan seperti teko omah wis duduk hak tok iku lho. Iku hak wong akeh iku. Makanya nggak boleh harus tertutup auratnya, gitu ya. Nah, sampai kayak tadi minuman keras bagi mereka boleh, ya silakan. Tapi hanya di komunitas mereka dan tidak boleh umat Islam masuk di komunitas mereka atau mereka keluar dari komunitas mereka di tempat umum kemudian menunjukkan misalkan komer aurat, itu nggak boleh. Semua harus diatur dengan aturan Islam ketika itu negara Islam yang berkuasa. Dengan cara begitu Pak, kalau jenengan sebagai orang yang beriman, insya Allah Pak, keimanan Anda itu terjaga Pak. Betul nggak? Begitu kita di dalam masjid itu bersikap astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosa kami, dosa. Keluar masjid Pak, ketemu seksi makeup, astagfirullah. Entek apa zikirnya Pak? Kenapa? Ya karena itu dibebaskan di negeri yang tidak berdasarkan syariat. Makanya begini Pak, sesoleh-soleh sampeyan di negara yang bukan Islam, ora iso. Ibarat ikan air tawar hidup di air laut. Makanya sak soleh-soleh wong meskipun itu kiai, meskipun ustaz, kalau sudah masuk dalam sistem demokrasi, itu pasti salah. Karena bukan habitatnya. Makanya kalau kan ada orang yang ngomong begini, kurang apa negara kita ini? Mau jenderal sudah pernah memimpin negeri ini, mau kiai sudah memimpin negeri ini, kan gitu ya. Tapi tetap kondisinya begini, kan begitu ya Pak? Ya itu bener Pak. Saya salah itu wong sistemmu saya salah. Ya apa ceritanya? Saling-saling wong. Saling-saling Ustaz yo nek bendino ditek
neng kono bebas sembarang kali. Ya rontok gimana Pak? Ya apa neng kono kok jikiran terus. Wong kabeh nyanyi, wong jenenge yo neng kono jikiran terus. Ora iso lah. Yakin lah. Oh, mari disenggol-senggol. Soalin lho. Ayo cepat. Harus ngerti aku. Rontok sesuai Pak. Sama kita di sini juga begitu. Nah, pertanyaannya, itulah pentingnya bagaimana negara itu menjaga keimanan kita. Sama kayak tadi itu, zikir kenceng-kenceng, ahli sujud sampai ditoke ireng Pak, kan gitu. Tapi begitu keluar masjid, tuku motor pakai leasing ribawi. Itu bagi pemikiran aku itu udah gede sih. Tahu udah gede. Apa? Jenengan kayak berzikir luar biasa minta ampunan kayak begitu apa menjalankan ekonomi ini bau di mana riba itu dosa besar. Yang dosa paling ringan saja itu menzinai bukan dulu. Dulu Pak. Perlu yang namanya sistem Islam. Nah gitu loh. Nah yang semua tadi itu kalau hidup dalam luar sistem Islam nggak bisa. Makanya di sistem Islam itu pena tadi itu kita dijaga. Kita juga bisa orang-orang non muslim hidup di negara kita, di negara Islam bisa juga. Haknya sama. Haknya sama, nggak ada perbedaan. Kalau mereka masuk rumah sakit, haknya sama. Pendidikan, haknya sama. Fasilitas umum, haknya sama, nggak ada perbedaan. Di muka pengadilan, haknya sama. Semua sama, karena itu warga negara. Sama semua. Jadi nggak ada juga istilah kalau misalkan negeri kita negeri muslim, maka di situ kalau lawan orang muslim, kita pasti menang. Nggak ada cerita. Sama. Ngomong Islam salah ya salah. Itulah kenapa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu kalah dalam peradilan melawan orang Yahudi. Orang Yahudi ini sih menang. Khalifah Ali malah kalah. Kenapa? Karena sama di muka hukum. Di muka hukum itu sama. Hukum saya itu sama. Haknya sama. Gak ada yang berbeda. Dan tidak ada paksaan buat mereka untuk masuk Islam. Gak ada. Buktinya apa? Namanya negara gampang Pak masuk. Misal kalau enggak tak usir oke deh. Kalau enggak tak bunuh mati misalnya. Kayak orangnya misalkan. Oh enggak berbunuh negara ini. Kalau agama ini tak usir. Enggak bunuh kamu. Islam enggak ada konflik seperti itu. Tetapi oleh negara ditunjukkan Islam itu kayak begini loh. Sehingga umat lain itu melihat oh ternyata Islam itu enak ya, adil ya, nyaman ya. Dengan cara begitulah mereka dengan sendirinya tersentuh hatinya untuk masuk Islam. Kalau kita di sini, kita dilindungi akidah kita dan sebagainya. Satu, dalil tentang kedaulatan di tangan syara. Apa itu? Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Apa artinya? Semua hak untuk memutuskan perkara, untuk membuat hukum hanyalah Allah SWT. Gak ada, hanyalah DPR gak boleh, hanya partai politik gak boleh, hanya Allah berdasarkan dalil. Atau kemudian juga Quran Al-Maidah ayat 44. Siapa yang tidak mencium apa yang diberikan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir, fasik, zalim. Jelas. Maka semua hukum harus disandarkan kepada syariat Islam.
Yang kedua, dalil tekannya kekuasaan di tangan umat. Man mata walaysa fi unuqihi bai'atan mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati di pundaknya tidak ada baiat kepada khalifah, maka matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Artinya apa? Semua umat Islam itu harus membaiat pemimpin, harus mengangkat pemimpin. Sekarang baiat itu keliru kan? Pemimpin sih membaiat anak buah itu dalilnya sing bener itu umat membaiat atau mengangkat pemimpin, bukan pemimpin membaiat anggotanya. Ini salah Pak. Makanya kalau ada harokah atau gerakan kemudian anggotanya harus dibaiat, itu dalilnya keliru memaknai baiat itu keliru. Sing bener itu anggotanya yang mengangkat dia sebagai pemimpin, bukan pemimpin mengangkat anggotanya. Salah. Jelas ya? Coba dengan buka bagaimana kisah Baiatul Ridwan, di mana Rasulullah itu dibaiat oleh sahabat Baiatul Ridwan. Mungkin ada namanya Baiat Aqobah, pernah dengar? Baiat Aqobah yang pertama, Baiat Aqobah yang kedua. Pernah dengar nggak utusan Madinah yang menemui Rasulullah kemudian menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin mereka? Pernah dengar nggak? Yang awalnya ada 12 orang, kemudian terakhir ada 70, 2 ditambah dengan 3 wanita itu Baiat Aqobah yang kedua. Nggak ada ceritanya Rasulullah membaiat mereka, itu bukan nih, mereka berbaiat kepada Rasulullah. Baiat Aqobah yang pertama, Baiat Aqobah yang kedua, Baiatul Ridwan itu juga begitu. Pernah dengar Baiatul Ridwan? Yang Rasul dibaiat di bawah pohon. Lalu apa? Itu apa? Silo. Kemudian juga siapa saja telah berbaiat kepada imam dan dia pun telah memberikan uluran tangannya. Nah, jadi siapa saja yang berbaiat kepada imam, yang mengangkat imam, bukan imamnya yang mengangkat anggotanya, dan dia pun telah memberikan uluran tangannya, di mana dia sudah menyerahkan dirinya dan buah hatinya, hendaknya dia mentaati imam itu selagi masih mampu. Jika ada orang lain akan mencabut kekuasaan darinya, maka penggalah leher oleh orang lain. Jadi nih, kalau kita sudah mengangkat imam, menyerahkannya, sudah semuanya harus kita ikuti, dan tidak boleh kita biarkan ada pemimpin kedua, tak boleh. Maka di sini disampaikan, jika ada orang lain akan mencabut kekuasaan darinya, jika ada orang lain yang memberontak, yang ingin mengambil kekuasaannya, maka penggalah leher orang lain. Jadi kalau imam itu mesti dibaiat, diserahkan semuanya, dijaga juga kalau ada orang lain macam-macam, dia harus jaga. Nanti kalau kita teliti di dalam kitabnya, baiat itu harus ada pernyataan. Aku mengangkatmu, aku membaiatmu. Untuk apa? Menjalankan kitabullah dan sunnah Rasul. Kalau nggak ada kata-kata itu, baiatnya nggak sah. Nanti detailnya ada di kitab. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, kepemimpinan itu tunggal. Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhir minhuma. Apabila dibaiat 2 orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Ini perintah. Misal, satuan ini sudah dibaiat, kemudian kalau ada orang lain baiat Pak Haji, maka yang kedua dibunuh. Loh, itu lebih bagus begitu, sehingga tidak akan ada perpecahan dan segala macam. Dan ini Pak yang diterapkan oleh para sahabat. Pernah bilang nggak di zaman Khalifah Ali, di zaman Khalifah Muawiyah itu antar sahabat itu berperang, itu pernah dengar nggak? Pernah dengar?
Loh, kan harus diamalkan Pak di sini. Jika ada dua khalifah yang dibaiat, maka bunuhlah yang terakhir, betul Pak? Dari keduanya. Sekarang pertanyaannya, masing-masing pihak itu mengambil yang pertama. Maka harus dibunuh yang satu kan gitu. Yang satu itu juga begitu. Aku yang pertama itu dibunuh, artinya bertempur rasanya. Gitu. Kelompok ini harus disatukan, terus ada pemimpinnya, Pak. Susah. Memang Anda rela dan ikhlas organisasi Anda menyerahkan kepemimpinannya. Misalkan ini ada NU, ada Muhammadiyah, ada Jamaah Tabligh, mungkin ada HTI, ada terus duduk bareng, gitu ya. Terus duduk, wes sampai naik, terus dijadikan satu aja organisasinya. Kira-kira mau nggak? Ya nggak mau, Pak. Mana mungkin bisa kayak begitu. Tapi coba sekarang, saya ngomong misalnya, Jokowi ngomong, celok ya Muhammadiyah. Wes, mulai sekarang Anda harus bersatu di bawah kepemimpinan saya. Kalau enggak, bubarkan. Kalau enggak, tak perangi. Benar-benar diterima apa? Diterima Pak. Itu maksudnya. Dilanjut. Ya itu maksud saya. Al-imamu, amrul imamu yang fa'ul qiyam. Perintah imam itu menghilangkan perselisihan. Gitu. Makanya kalau organisasi itu disuruh bersatu, mengangkat satu pemimpin itu susah. Yang ada itu mengangkat pemimpin seluruh umat Islam, yaitu khalifah, untuk menyatukan seluruh umat itu. Kadang-kadang itu pemikiran kita nggak sampai ke sana. Ini umat harus bersatu, harus dikumpulkan organisasi ini. Oh ya resong kali. Itu sampai apa ya? Sampai zaman kapan juga nggak akan bisa. Yang bisa itu tadi seorang imam, seorang khalifah, seorang pemimpin, bukan pemimpin organisasi, bukan pemimpin kelompok, tapi pemimpin seluruh umat Islam. Beliaulah, mereka lah yang akan menyatukan organisasi itu. Ya mereka itu, ya pemimpin itu, bukan pemimpin kelompok. Makanya aneh kalau kita ini berkelompok, kemudian gimana cara kita bersatu tapi sebagai des. Kalau saya mikir bersatu, tapi berpikirlah jangan saling memusuhi. Itu yang penting. Kenapa? Karena bagaimanapun musuh kita itu bukan saudara kita. Musuh kita itu orang-orang yang menyebarkan pemahaman selain Islam, yang menyebarkan ideologi kapitalisme, sosialisme, yang menyerang Islam. Itulah musuh kita. Bukan sesama organisasi itu musuh kita. Kita ini enggak satu organisasi laut. Iya, bodoh-bodoh. Saudara kita saling menyerang, lebih saling menjelekkan. Lebih ceritanya. Kok iso kayak? Makanya kalau kita diserang, enggak usah ditanggapi. Udah mulai. Karena itu bukan musuh kita, tapi saudara kita. Harus dirangkul. Nah gitu. Apalagi menjelek-jelekannya harus nggak masuk. Kalau ada ustadz yang menjelek-jelekan saudaranya, menurut saya itu kurang pas saya. Meskipun dia itu berbeda kelompok, berbeda harokat, tetap mereka itu saudara kita. Setuju nggak? Setuju. Jadi harus bijaksana. Jangan berbeda kelompok seorang padahal saudara kita Islam. Jadi nanti itu pertarungan hanya antar umat Islam, makanya Islam tidak berkembang. Amrul imamu nafidu dhahiran batinan. Perintah imam khalifah berlaku baik secara lahir maupun batin. Harus mengikuti Pak. Jadi khalifah yang ngomong A, kabeh A. Meskipun berbeda pendapat harus jalan A. Jadi kalau imam atau khalifah sudah mengatakan A, semuanya A. B, semuanya B. Tapi ngomong A dan ngomong B khalifahnya tadi itu nggak boleh urusan akidah dan ibadah tadi itu. Kalau misalkan ada umat ibadah itu A atau ibadahnya B, khalifahnya nggak boleh ngomong A, nggak boleh B, nggak boleh. Terus apa kan? Bisa serah, boh A, boh B terserah.
Tapi Pak, kalau masalah persatuan, oh nggak ada perkara. Contohnya apa? Besok puasa. Wah, orang organisasi ini A, B, C, D, gak urus. Pokoknya besok semuanya puasa. Besok lebaran, maka lo belarang kabeh. Karena itu haknya imam untuk mempersatukan umat. Bukan hak pemimpin organisasi. Gitu ya. Dulu umat Islam itu kan gede, jadi satu. Bukan terus berbeda-beda antar negara, akhirnya riuan dewe-dewe, lebaran dewe-dewe. Iya, sak negara Islam itu dari situ mau gedenya kayak apa ya parah Pak. Jadi gara-gara sekarang itu aja, karena ada yang namanya negeri Islam Indonesia, negeri Islam Palestina, negeri Islam Maroko, negeri Islam Malaysia, akhirnya beda-beda itu gara-gara itu. Kalau dulu namanya negeri Islam satu, ya wes lebaran pasti lebaran, puasa pasti lebaran. Kenapa? Karena ada beda-beda. Sekarang kita nggak punya, ya masing-masing organisasi tadi itu yang berbentuknya, dan itu bisa beda-beda sesuai dengan pemahamannya mereka masing-masing. Tapi kalau khalifah, sekarang puasa, puasa kabeh. Sekarang lebaran, lebaran kabeh. Karena persatuan itu nomor satu di Indonesia. Jadi kalau puasa dengan itu puasa A, satunya itu B, harus mengikuti imam. Karena imam ini menyatukan. Persatuan di dalam Islam itu lebih utama daripada pendapatnya sampean. Meskipun pendapat sampean itu benar, tapi persatuan itu lebih utama, Mas. Harus itu. Gak boleh belok. Belok jadi koplak itu kayak. Nah, itu nomor janji Allah SWT. Surat At-Taubah ayat 39. Dan Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu. Jadi Allah Pak telah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Siapa itu orang beriman? Ya kita. Allah itu berjanji kepada kita. Apa? Orang-orang yang beriman di antara kita yang mengerjakan amalan soleh, bahwa apa? Sesungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya apa? Pasti. Sungguh-sungguh maksudnya itu pasti gitu ya, akan menjadikan mereka, kita maksudnya, berkuasa di muka bumi ini. Jadi meskipun sekarang Islam itu terpuruk Pak, tapi Allah berjanji bahwa suatu ketika nanti kita ini akan jangan salah. Kalau sudah ada janji dari Allah, pasti terpenuhi enggak? Meskipun kita dakwah, pasti terpenuhi enggak? Kalau kita nggak dakwah, terpenuhi enggak? Terpenuhi untuk janjinya Allah kok. Kalau Allah sudah berjanji, meskipun kita nggak dakwah, tetap akan ditunaikan janjinya Allah ini. Mau kita dakwah, nggak berdakwah, janji itu pasti ada, pasti wujud, pasti akan terjadi. Dengan atau tanpa kita. Pertanyaannya, apakah kita mau berpartisipasi dalam jalan dakwah ini? Nek kita delok tok enggak ikut Pak, enggak ikut pahalanya. Tapi kalau kita itu berjuang agar janji Allah itu terwujud, insya Allah kita dapat pahalanya gitu. Makanya kita harus berjuang. Siap untuk berjuang? Siap untuk berjuang? Takbir. Bagaimanapun Pak, namanya penonton itu bayar, sehingga untuk piala pemain Pak, betul nggak? Jadi nonton bola di stadion ini kan yang nonton tiket masuk bayar ya, sehingga itu hadiah sampai untuk pemain ini. Nah itu maksudnya. Kalau kita jadi penonton dalam dakwah ini Pak, ya itulah dampak-dampaknya kan kita terima. Tapi kalau kita jadi pemain, jadi pejuang dari pengemban dakwahnya, maka kita yang mendapat pialanya, kita yang dapat pahalanya. Dan ingat Pak, pahala itu akan mengalir dan jumlahnya banyak. Kenapa banyak? Bayangkan Pak, seluruh umat Islam di dunia itu misalkan ada 3 miliar Pak, dan 3
3 miliar itu karena kita menegakkan syariat Allah, kemudian 3 miliar ini beribadah yang rajin dan menerapkan seluruh hukum Allah, hasil dari perjuangan kita, kira-kira kita dapat gak pahalanya dari orang 3 miliar itu? Makanya pahalanya wakil Pak, luwe akeh dibandingkan dengan zikirnya kita, luwe akeh dibandingkan dengan bacaan Quran kita, luwe akeh dibandingkan dengan sholat kita, luwe akeh dibandingkan sujud kita. Kalau miliar umat Islam akan menjalankan syariat Islam, pahala ngalir kita. Loh, pertanyaannya, apakah itu hanya terjadi satu hari? Sistem Islam yang kita tegakkan itu apakah hanya terjadi satu hari? Tidak, Pak. Tidak, tapi itu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, dan pahalanya terus mengalir karena kita berjuang. Sekarang saya tanya, pahala apa sih bisa mengalahkan pahala Yesus Kristus? Tidak ada. Sama zikir sak murung-murung cangkem itu paling 10.000, wis mandek sedino menit lain. Tapi kalau kita berjuang menegakkan kalimat Allah, menegakkan syariat Allah, di mana umat Islam yang tadinya tidak bisa menerapkan hukum Islam, tapi gara-gara kita berjuang menegakkan khilafah politik, akhirnya mereka bisa, maka kita dapat pahalanya. Dan itu bukan hanya satu orang, bisa seluruh umat Islam. 3 miliar umat Islam itu akan beribadah itu bisa karena sesuatu yang kita perjuangkan. Nah, kita dapat pahala. Dan yakinlah, itu tidak akan terjadi cuma sehari, itu bisa berpuluh-puluh tahun. Buktinya apa? Rasulullah SAW itu berdiri di Madinah negaranya, berakhir tahun 1924. Lebih dari 3 lebih enggak? Dari Rasulullah itu di Madinah itu tahun berapa masanya itu? Rasulullah lahir sekitar 600-an. Betul ya? Anggaplah tahun 700-an. 700-an sampai 1900. Kak 1200 tahun apa? Pertanyaannya, berapa banyak orang yang beribadah selama masa waktu 1200 tahun? Itu para sahabat yang awalnya itu pahalanya ngalir terus. Sama ketika nanti ada khilafah Rasyidah Al-Minhajin yang kedua, kita juga akan mendapatkan pahalanya. Betul. Enggak ada ibadah sing pahalanya bisa lebih itu enggak ada. Wis. Maka perjuangan ini memang perjuangan yang luar biasa, maka kita tidak boleh diam, kita harus ikut. Untuk apa? Untuk menikmati pahalanya. Biar nanti ketika ini tegak, kita dikubur kita itu dapat aliran terus pahalanya. Ini kenapa tegak? Ini gara-gara Pak Hadi. Loh, kok iso gara-gara Pak Hadi? Ya karena Pak Hadi ini biar kontak A, kontak B, kontak C, akhirnya A, B, C itu berjuang. Kemudian karena A, B, C itu kontak maneh, D, E, F, G, H, D, E, F, G itu kontak maneh, H, I, J, K, L, wakai akhirnya dari orang sak miliar yang ingin menegakkan Islam, akhirnya tegak Islam itu. Wow, itu berarti Pak Hadi ngalir ya, dari A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, sampai sak miliar kan begitu ya, betul nggak? Itulah insya Allah Islam akan tegak di atas muka bumi ini, dan semoga kita semua menjadi para pejuang-pejuang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Jika ada 1-2 pertanyaan, monggo saya persilakan. Alhamdulillah, kemudian tadi materi yang sudah disampaikan sangat jelas. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan, ada yang bertanya? Saya persilakan. Ada 2. Monggo, ada Pak. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menarik sekali Ustaz. Baru ada pemikiran baru kita dikali. Ini Ustaz, kita kan sebagai warga negara Indonesia, mau tidak mau kita kan hidup di lingkungan demokrasi.
yang dipimpin oleh orang-orang seperti itu. Nah, kita semakin diinjak-injak gitu loh, Pak. Karena kita tidak punya kekuatan. Makanya apa ada sebaiknya kita buat tandingan gitu loh. Atau kita apa yang pernah dengar ada kaidah oke indah cipta ma'a daruroni asqatal akbaru lil asghar. Jadi bila ada dua darurat yang bertemu, apa tidak sebaiknya kita pilih mana risiko yang paling ringan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Mungkin langsung dijawab. Ini pertanyaan yang luar biasa karena memang hampir setiap materi seperti ini selalu begitu pertanyaan. Saya jawab pernyataan beliau yang pertama. Apakah tidak sebaiknya Ustaz kita ini ikut biar kita tidak dipimpin oleh orang-orang seperti itu, orang-orang yang akan menindas kita, orang-orang kafir dan segala macam, gitu kan? Ya. Kalau itu tidak dikuasai oleh orang Islam saat itu akan dikuasai oleh orang kafir dan mereka akan menindas kita, gitu. Saya jawab dengan komplit dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, sudut pandang sejarah yang tidak ada kaitannya dengan pemahaman Islam. Satu, kalau kita tidak ikut, nanti yang berkuasa adalah orang kafir. Pertanyaannya begini, seandainya seluruh umat Islam nggak ikut, kira-kira dikuasai oleh orang kafir apa enggak? Hah? Tetap dikuasai oleh kafir? Gak berani. Gak berani. Sekarang begini, ada 270 juta penduduk. Sing milih 10 juta, sing gak milih 200 juta. Kira-kira sing berlaku sing iki. Aku pengen ngerti. Sing berlaku sing milih. Atas legitimasi apa Anda memimpin? Gak punya legitimasi. Saat ini itu karena jumlah yang putih itu lebih sedikit daripada yang milih, karena begitu kan yang terjadi. Tapi kalau jumlah putih itu banyak banget Pak, 90%, 10% itu yang gak putih, gagal itu sistemnya. Dan ketika gagal, mereka tidak akan bisa memilih. Mereka pasti akan mencari alternatif lain untuk apa? Untuk mendapatkan itu. Satu. Atau yang 90 tadi itu bersama-sama ngomong Islam. Terus dia nolak lah. Dalam teori tentara, kalau ada satu orang yang nolak, takdor. Kalau ada 1 juta orang yang nolak, saya balik kanan. Kenapa? Saya akan gedor oleh rakyat. Artinya begini, kalau umat Islam itu bersatu, tak mudah dikalahkan. Jadi secara logika begitu. Kalau sekarang kita nggak pilih, Pak, maka kita akan dipimpin oleh orang kafir. Kalau seluruh umat Islam nggak pilih, nggak mungkin orang kafir itu juga akan bertahan. Yakin gak? Katakan sah. Yang kedua, kalau kita ingin melakukan perubahan, itu nggak bisa dari dalam, Pak. Kenapa nggak bisa dari dalam? Secara historis, perubahan itu terjadi di luar. Contoh,
terjadi perubahan itu dari luar, Pak. Luar parlementer, bukan dari dalam. Mulai kumpul di lapangan Tiananmen itu ramai ribut, kemudian terjadi tembak-tembakan baku-bakuan dan segala macamnya, akhirnya terjadi perubahan dari luar, bukan dari dalam. Terjadi Arab Spring di Mesir dari luar, Pak, bukan dari dalam. Sekarang saya bilang ini, tunjukkan kepada saya negara mana yang terjadi perubahan dan itu dilakukan dari dalam. Saya tahu. Gak ada dalam sejarah. Semua perubahan itu terjadi dari luar, bukan dari dalam. Jadi kalau Anda berharap perubahan itu di dalam, nonsen, omong kosong. Dalam sejarah dunia itu nggak pernah ditemukan. Dalam sejarah revolusi itu tidak pernah ditemukan. Alasan yang ketiga, kalau kita mengacu kepada hukum syariat Islam, pertanyaannya, Rasulullah itu berjuang dari dalam atau dari luar? Dari luar. Apa buktinya? Ada namanya Darun Nadwa. Tahu Darun Nadwa? Kumpulan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu terbentuk menjadi namanya Darun Nadwa. Dan kelompok mereka itu yang menyerang Rasulullah. Ketika perisainya Rasulullah SAW, yaitu pamannya beliau siapa? Abu Thalib, itu sakit. Kemudian Rasulullah itu menjenguk beliau, berkumpulan di situ orang-orang Quraisy. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Dia mengatakan begini, membujuk kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, hentikanlah aktivitasmu itu. Stop berdakwah tentang Islam. Bersamalah kami. Artinya bersama kami itu masuklah ke dalam komunitas kita. Kalau kamu menginginkan menjadi pemimpin di tengah-tengah kita, maka kita, orang-orang Quraisy, tidak akan memutuskan sesuatu tanpamu. Kalau kamu ingin harta kami, maka sebut berapa angkanya, akan kami berikan harta itu. Kalau kamu pengen wanita di antara kita, tunjuk siapa dia, akan kami berikan kepada kamu. Kalau istilah Jawa, harta, tahta, wanita. Dikek TKB, Pak. Untuk apa? Agar Rasulullah itu menghentikan dakwahnya dan masuk ke dalam Darun Nadwa. Artinya apa? Dakwahku saya tak ganti nih. Aku enggak bertentangan dengan Darun Nadwa. Saya aku tak masuk dan berdakwah di dalam dalam. Bisa enggak? Mungkin enggak? Mungkin. Bisa enggak? Bisa. Kenapa? Karena Rasulullah itu diundang sendiri, bahkan dikasih. Tapi apa kata Rasulullah? Selama matahari ada di tangan kananku dan bulan ada di tangan kiriku, itu perumpamaan yang dahsyat. Kenapa dahsyat? Matahari Pak udah di tangan kanan, mungkin nggak? Gak mungkin. Lu gak mungkin mana? Tangan kanannya matahari, tangan kirinya bulan. Secara logika harus logis pokoknya. Seandainya itu pun bisa, maka kata Rasulullah, aku tidak akan menghentikan dakwah ini sampai apa? Sampai aku mati karena. Jadi apa? Rasul sudah diajak masuk ke dalam, gak mau. Sehingga apa? Perubahan itu secara sunatullah ada di luar. Tiga. Yang keempat, sekarang dengan keempat bicara soal hukum yang tadi yang saya jelaskan. Ketika kita masuk, maka kita akan dihukum selain hukum Islam. Kita akan memutuskan selain dengan hukum Islam. Pertanyaannya, apakah hidup seperti itu yang kita inginkan? Tidak. Maka dari perspektif agama Islam dan perspektif apa sejarah, keputusan untuk berada di luar itu sudah tepat. Justru kalau kita masuk ke dalam,
dan salah. Baik dari kacamata hukum syara maupun dari kacamata sejarah evolusi. Menjawab pertanyaan Pak Is yang kedua. Ada kaidah usulnya, Ustaz. Kalau ada dua keadaan darurat, maka hendaknya kita memilih kondisi yang resikonya paling kecil, kan begitu? Yang dampaknya paling kecil. Sehingga apa dampaknya paling kecil? Ya masuk. Resikonya lebih kecil. Pak, jika ada dua pilihan antara halal dan haram, apakah kita mempertimbangkan hukum darurat? Gak ada, Pak. Jadi kalau ada dua pilihan halal dan haram, pertimbangannya bukan mana yang dosanya paling kecil, mana yang dampaknya paling kecil. Enggak pikir begitu, Pak. Kenapa? Kalau ada halal dan haram, maka pasti yang kita pilih adalah halal. Dampak apa gak mikir, Pak. Kalau ada halal dan haram, maka yang dipilih pasti yang halal. Yang haram itu ditinggalkan. Itu berapa pasti? Gak pakai hukum itu. Hukum darurat itu, Pak, dipakai untuk sesuatu yang mubah. Contoh, ini contoh. Saya duduk di sini dengan saya duduk di sana. Misal, mana yang harus saya pilih? Maka yang saya pilih adalah yang dampaknya, efeknya itu paling ringan. Aku ngono lebih teblok karena dekat jurang. Maka saya pilih sini. Kalau ada pilihan merokok dan tidak merokok, kan ubah-ubah saja, boleh-boleh saja. Maka dipilihlah yang nggak merokok, kan begitu. Ya kan begitu kan. Tapi itu dua-duanya sama-sama mubah, sama-sama boleh, bukan haram, bukan. Tapi kalau ada sesuatu yang haram atau sesuatu yang halal, pilihannya itu sudah pasti, Pak. Pasti milih ya halal. Nah, pertanyaannya begini, masuk haram, nggak masuk halal, tanya pilih sendiri. Hukum daruratnya nggak bisa diterapkan di kota sini. Hukum darurat itu diterapkan dalam sesuatu yang hukumnya itu mubah. Kalau ada dua perkara sama-sama mubah, maka yang terkecillah dampaknya yang kita pilih. Tapi kalau antara halal dan yang haram, maka yang dipilih pasti yang halal, Pak. Gitu. Kalau babi lo daging sapi sing dipilih ini, Pak. Itu darurat, Ustaz. Darurat wajah mulai karena darurat itu kan begitu. Milih daging sapi, bukan daging babi. Udah jelas sebenarnya. Kadang-kadang menerapkan kaidah usul fikihnya itu, kaidah fikihnya itu keliru, gak pas. Contoh yang gak pas itu kebalik-balik. Hukum benda itu, semua benda itu mubah kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi semua benda itu hukumnya itu boleh digunakan, boleh dimakan, kecuali ada yang mengharamkan. Jadi kalau ada dalil yang mengharamkan, jangan. Tapi kalau nggak ada dalilnya, boleh gasak. Itu hukum tentang benda. Tapi berbeda dengan hukum tentang perilaku, tindakan. Apa itu? Hukum asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara. Artinya apa? Kita tidak boleh melakukan tindakan apapun sebelum kita tahu hukum syara'nya. Sekarang kaidah itu dibalik, Pak, sama orang-orang tertentu. Apa itu dibalik? Kita boleh melakukan tindakan apapun kecuali itu yang dilarang. Boleh bahaya.
Dikuabir boleh Pak, kecuali ada dalil yang melarang. Dipakai untuk tindakan, bukan dipakai untuk benda. Nah keliru lah. Itu akhirnya nanti jadi problem. Apa problemnya? Asuransi haram atau halal? Halal. Kenapa halal? Nggak ada dalilnya dalam Quran. Leasing halal atau haram? Halal. Kenapa halal? Nggak perlu dalilnya dalam Quran. Belak salah apa Pak yang menjalani? Saya karena salah menempatkan kaidah usul. Sama kayak kemarin tuh ada ustadz juga yang berpendapat begini. Misalkan Ustadz Dion hutang sama saya, misalkan hutang 100 juta. Karena saya itu nagih terus ke tempatnya Ustadz Dion, dan ketika nagih itu butuh biaya, maka wajarlah bagi saya kalau yang 100 juta tadi itu jadi 101 juta. Kenapa? Karena saya butuh biaya untuk nagih ke beliau terus. Katanya itu begitu. Boleh, gak apa-apa. Asalkan itu tidak tertulis, asalkan itu tidak disepakati, asalkan itu juga bukan kehendak saya. Itu maunya Ustadz yang sebagai pengganti uang transport. Saya ngomong. Padahal ini Ustadz menurut saya, ini Ustadznya sudah terkenal nih, malah melintang di dunia dakwah itu sudah luar biasa. Tapi saya nggak sebut namanya lah ya. Saya guyu Pak. Kenapa guyu? Dalilnya mengatakan Pak, gitu ya. Janganlah kau menerima seonggok rumput, loh. Rumputnya loh Pak Gael tuh. Digendong loh Pak, ditumpangi kendaraan, Gael tuh. Oh kemana saya kamu bawa kendaraan rono terus disakoni? Lah wajahmu kuwi nek itu. Apa Anda nggak mendengar hadis itu? Apakah Anda tidak pernah mengkaji hadis itu? Kok Anda berpendapat seperti itu? Gak apa-apa, bentuk, yang penting gak tercatat, yang penting bukan kehendaknya sing ngutangi. Itu kan sebagai kompensasi aja. Kompensasi, justru utang itu gak boleh ada kompensasi. Tolong menolong itu tidak boleh ada kompensasi kan? Kalau tolong menolong ada kompensasi, rusak tatanan masyarakat. Betul gak? Contoh misalkan, ini ada Ustaz Kanan ini kan nyiapkan ini semua. Terus kemudian Ustaz Kanan bilang, 100.000 ya. Oh, maksudnya 100.000? Kompensasi. Astagfirullah. Kemudian apa lagi? Ada yang jatuh di jalan, jebrek, kita tolongi. Habis itu 100.000 ya. Apa itu kompensasi? Rusak urusannya. Ya tolong diminta kompensasi. Itu rusak urusan bolong. Rusak urusan kemasyarakatan. Hutang itu urusan sosial kemasyarakatan. Ta'awun, tolong menolong. Karena tolong menolong itulah tidak ada kompensasi. Karena tolong menolonglah itu saling ridho, saling ikhlas. Sekarang kalau ada orang yang jatuh di pinggir jalan, kira-kira dan dia nggak bisa jalan, jenengan antar nggak? Meskipun jauh diantar nggak? Lumayan. Diantar. Meskipun jenengan perlu beli betadine untuk membersihkannya, tetap dilakukan. Tetap ditolong orang itu, dikasih minum, bahkan mungkin dibelikan air minum, mungkin juga dibelikan suplemen untuk jenengan lakukan. Itu sudah kewajiban. Sama dengan orang berhutang yang ditagih, itu sudah kan begitulah kewajiban. Sama kayak orang menolong yang dibawa, yang diberikan perban yang apa, dan semuanya tidak ada kompensasinya. Terus ada ulama yang mengatakan itu gak apa-apa, nanti juga kompensasi. Nah, goblok kuwi gitu ya. Itu jawabannya dari Pak Istamar dan itu. Ya mungkin kalau pada level saya mohon maaf ya. Itu Oke, demikian apa yang sudah disampaikan Pak. Saya kira cukup ya. Sudah cukup, insyaallah tetap semangat ya untuk terus mengikuti kajian Dirosah Satya karena dengan kita mengikuti Dirosah Satya ini kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan ilmu sehingga
istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah.